bagai ilmu padi, semakin berisi, semakin merunduk. Peribahasa tersebut seringkali dimaknai sebagai level tertinggi dalam kehidupan. Saat kualitas diri seseorang sampai pada tingkat kebijaksanaan, sebuah tingkatan yang hanya bisa diperoleh melalui pembelajaran hidup demi menjadi pribadi yang lebih baik. Istilah pribadi yang lebih baik sangat erat kaitannya dengan perkembangan kepribadian seorang individu. Jika sebelumnya ia memiliki temperamen tinggi dan mudah marah, orang yang berhasil melalui jalan panjang pengembangan diri akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih cakap dalam mengelola emosi. Kualitas dirinya meningkat, perlahan namun pasti. Ia pun semakin dekat dengan kebijaksanaan. Pentingnya menjadi pribadi yang lebih baik itu dilihat dari kualitas diri seseorang, dari kepribadian yang ia miliki. Mereka yang memiliki pribadi yang baik cenderung lebih disukai orang lain. Mereka dipandang sebagai panutan sekaligus pribadi yang menyenangkan. Mungkin karena alasan ini jugalah menjadi pribadi yang lebih baik juga kerap diasosiasikan dengan menjadi pribadi yang menyenangkan. Ada banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan menjadi pribadi yang lebih baik. Selain memiliki hubungan baik dengan orang lain, mereka yang secara konsisten memperbaiki diri juga cenderung lebih mengenal diri sendiri, lebih sehat secara mental, mampu mengambil keputusan dengan baik, dan lebih mencintai diri sendiri. Di samping itu, kepribadian yang lebih baik juga membuka kemungkinan untuk mengatasi kelemahan dan meningkatkan kekuatan dalam diri. Ada beberapa hal yang menghambat usaha menjadi pribadi yang lebih baik. Karena setiap orang atau setidaknya sebagian orang tentu ingin menjadi pribadi yang menarik dalam pergaulan. Namun, saat keinginan sudah ada, usaha yang dilakukan seakan tidak membawa kemajuan. Muncul satu pertanyaan besar. Apa yang membuat setiap usaha yang dilakukan tidak membawa hasil seperti yang diharapkan? Sebelum memutuskan untuk berhenti berusaha, ada baiknya kamu istirahat sejenak. Siapa tahu hal-hal berikut ini masih ada dalam dirimu. Yaitu pertama, sifat apatis. Tidak akan pernah ada kata menjadi pribadi yang lebih baik jika di dalam dirimu masih ada pikiran-pikiran negatif, khususnya apatis. Pikiran seperti ini seperti racun yang akan menggerogoti mental hingga menjauhkan dirimu dari cita-cita yang ingin diraih. Sifat apatis akan mengkikis motivasi. Usaha yang dilakukan seakan tidak berarti dan tanpa gairah. Jika kondisi seperti ini dibiarkan tanpa solusi, kamu akan semakin terjerumus pada sifat malas. Perspektif negatif juga akan menyusul, sehingga membuatnya menjadi hal yang pertama yang selalu mendapat perhatian lebih. Jadi, coba pikirkan kembali. Apa mungkin kamu menjadi pribadi yang lebih baik jika kamu sendiri tidak memiliki motivasi dan tidak peduli? Yang kedua, suka menyepelekan. Kalau ingin hidup tenang dan bahagia, hidup sebaiknya dibawahi santai. Statement seperti ini memang tidak sepenuhnya salah. Namun kamu juga harus hati-hati. Kalau sampai kebablasan, kamu bisa terjerumus pada kecenderungan suka menyepelekan. Sifat suka menyepelekan bisa membuat usahamu untuk menjadi pribadi yang lebih menyenangkan kandas di tengah jalan. Semua hal dianggap enteng. Hingga puncaknya, semua hal yang disepelekan tidak ditindaklanjuti dan dianggap selesai begitu saja. Kalau usaha yang dilakukan seakan tidak membawa hasil, coba introspeksi diri. Mungkin saja selama ini kamu masih memiliki sifat suka menyepelekan. Kemudian yang selanjutnya,
suka menunda. Menjadi pribadi yang lebih baik tidak bisa terwujud tanpa usaha. Selama belum ada tindakan nyata, kamu tidak akan sampai kemana-mana. Keinginan tersebut hanya akan menjadi mimpi yang tidak jelas kapan terwujudnya. Entah karena malas atau alasan lainnya, orang terkadang memilih untuk menunda, alih-alih melakukan apa yang bisa dilakukan pada saat itu juga. Banyak dari mereka yang justru diam dan memilih waktu lain untuk mengambil langkah nyata. Semakin lama menunda, hasil yang diharapkan juga akan ikut tertunda. Jadi, jika kamu masih memiliki kebiasaan seperti itu, pastikan untuk segera mengakhirinya. Selanjutnya, yaitu foya-foya. Kualitas diri seseorang dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengendalikan keinginan, termasuk dorongan untuk berfoya-foya. Kesenangan sementara seperti foya-foya pada dasarnya tidak membangun, terlebih mendekatkan dirimu pada pengembangan diri. Kebiasaan suka berfoya-foya juga memiliki dampak serius pada kondisi keuangan. Kesulitan dalam membedakan antara kebutuhan dengan keinginan bisa menguras isi dompet. Jika dilihat dari sisi pengembangan diri, foya-foya justru akan menciptakan pribadi yang lebih didorong oleh keinginan. Hal tersebut jelas bertolak belakang dengan tujuan pribadi yang lebih baik. Kemudian, menyia-nyiakan waktu. Waktu merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Jika sudah hilang, tidak ada kesempatan untuk mengulang. Inilah yang gagal dipahami oleh mereka yang memiliki kebiasaan menyia-nyiakan waktu. Padahal kecenderungan untuk membuang waktu demi bersenang-senang justru menjauhkan diri dari pengembangan pribadi. Waktu yang ada seharusnya dimanfaatkan sebaik mungkin. Bukan berarti tidak boleh bersenang-senang. Hanya saja kamu harus bisa mengendalikan diri dan tahu batasan. Setidaknya waktu yang dimiliki harus didominasi untuk mengembangkan diri. Kemudian yang terakhir, lingkungan yang tidak mendukung. Jika kelima penghambat yang telah disebutkan tadi terlahir dalam diri Anda, beda halnya dengan satu ini. Lingkungan merupakan faktor eksternal yang berada di luar kendali. Meski demikian, perannya begitu besar dalam usaha pengembangan diri. Kamu mungkin tidak apatis, tidak suka menyepelekan, dan juga menghargai waktu. Namun, jika berada di lingkungan yang kurang kondusif, menjadi pribadi yang lebih baik jelas akan terasa sulit. Dalam kondisi seperti ini, ada baiknya kamu memperbarui lingkaran pertemanan dan mengelilingi diri dengan orang-orang yang positif. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk terus berkembang. Dengan demikian, motivasi mereka akan menular dan menjaga semangatmu untuk terus berusaha.